Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bilan Fatur Rahman dari kelas CF21C. Saya akan mempresentasikan materi sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Pentingnya sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Sinkronisasi dalam sistem terdistribusi sangat penting karena beberapa alasan berikut. Integritas data, menjaga konsistensi data di seluruh node sehingga mencegah konflik dan ketidakkonsistenan. Sinkronisasi status, mempertahankan status yang seragam di berbagai komponen terdistribusi yang sangat penting untuk aplikasi seperti basis data dan sistem berkas. Koordinasi tugas, membantu dalam koordinasi tugas dan operasi di antara node-node terdistribusi, sehingga mereka dapat bekerja secara harmonis. Manajemen sumber daya, mengelola akses ke sumber daya bersama, mencegah konflik, dan memastikan pengguna yang adil. Manajemen redundansi, menjaga sinkronisasi sistem cadangan, meningkatkan ketahanan terhadap kesalahan, dan keandalan sistem. Mekanisme pemulihan, mendukung mekanisme pemulihan yang efektif, mempertahankan status dan log yang sinkron. Pemanfaatan efisien, mengoptimalkan pengguna sumber daya dan sumber daya jaringan dan komputasi sehingga mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan dan komputasi dengan meminimalkan operasi yang berulang. Penyeimbangan beban, memastikan distribusi beban kerja yang seimbang, menghindari kemacetan dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Pencegahan deadlock, menerapkan mekanisme untuk mencegah deadlock, yaitu kondisi ketika proses menunggu sumber daya tanpa batas waktu. Operasi yang scalable, mendukung operasi yang scalable dengan memastikan mekanisme sinkronisasi dapat menangani peningkatan jumlah node dan transaksi. Tantangan dalam sinkronisasi sistem terdistribusi. Sinkronisasi dalam sistem terdistribusi menghadirkan berbagai tantangan karena kompleksitas dan sifat terdistribusi dari sistem tersebut. Berikut ini ada beberapa tantangan utama. Latensi dan partisi jaringan. Latensi, keterlambatan jaringan dapat menyebabkan masalah sinkronisasi, mengakibatkan data dan status yang tidak konsisten antar node. Partisi jaringan. Partisi jaringan dapat memisahkan node, menyulitkan pemeliharaan sinkronisasi, dan berpotensi menyebabkan perbedaan data. Peningkatan node. Seiring bertambahnya jumlah skalabilitas. Peningkatan node. Seiring bertambahnya jumlah node, menjaga sinkronisasi menjadi lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Penyeimbangan beban. Menjamin distribusi beban yang efisien sambil menjaga sinkronisasi antar node menjadi lebih sulit, terutama di sistem skala besar. Toleransi terhadap kesalahan. Kegagalan node. Menangani kegagalan node dan menjaga konsistensi data selama pemulihan memerlukan mekanisme sinkronisasi yang andal. Pemulihan data. Mensinkronkan proses pemulihan data untuk menghindari konflik dan menjaga integritas data adalah hal yang kompleks. Kontrol kesamaan, konkurensi kontrol. Pembaruan bersamaan. Mengelola pembaruan bersamaan pada data yang sama dari beberapa node tanpa konflik sangat sulit. Deadlock. Mencegah deadlock di mana proses menunggu sumber daya tanpa batas memerlukan desain sinkronisasi yang cermat. Konsistensi data. Model konsistensi menerapkan dan menjaga model konsistensi kuat seperti linearity atau serializability memerlukan banyak sumber daya. Konsistensi akhir, eventual konsistensi. Mencapai konsistensi akhir di sistem dengan throughput penulisan tinggi dan pembaruan yang sering jadi tantangan tersendiri. Sinkronisasi waktu. Perbedaan jam, clock drift. Perbedaan jam antar sistem dapat menyebabkan masalah dengan protokol sinkronisasi berbasis waktu. Penjagaan waktu yang akurat. Memastikan penjagaan waktu yang akurat dan konsisten di seluruh node terdistribusi sangat penting untuk aplikasi yang peka terhadap waktu. Jenis-jenis sinkronisasi. Sinkronisasi waktu. Sinkronisasi waktu memastikan bahwa semua node dalam sistem terdistribusi memiliki pandangan waktu yang konsisten. Ini sangat penting untuk mengkoordinasikan peristiwa, pencatatan, dan menjaga konsistensi pada aplikasi terdistribusi. Pentingnya sinkronisasi waktu. Pengurutan peristiwa. Memastikan bahwa peristiwa dicatat dalam urutan yang benar di berbagai node. Konsistensi. Menjaga konsistensi data dalam aplikasi yang sensitif terhadap waktu seperti basis data dan sistem transaksi. Debugging dan monitoring. Tanda waktu yang akurat sangat penting untuk proses debugging, monitoring, dan audit aktivitas sistem. Teknik untuk sinkronisasi waktu. Yang pertama adalah Network Time Protocol atau NTP, menyinkronkan jam komputer melalui jaringan.
Precision Time Protocol (PTP) menyediakan sinkronisasi waktu dengan akurasi tinggi untuk sistem yang memerlukan presisi waktu yang lebih baik. Logical clocks mengatur urutan peristiwa tanpa mengandalkan waktu fisik. Contohnya, Lamport timestamp. Sinkronisasi data. Sinkronisasi data memastikan bahwa salinan data pada berbagai node dalam sistem terdistribusi tetap konsisten. Ini mencakup koordinasi perbaruan dan penyelesaian konflik untuk menjaga keadaan yang terpadu. Pentingnya sinkronisasi data. Konsistensi. Menjamin bahwa semua node memiliki data yang sama, mencegah ketidakkonsistenan. Toleransi terhadap kesalahan. Mempertahankan integritas data meskipun terjadi kegagalan node atau partisi jaringan. Kinerja. Mengoptimalkan akses data dan mengurangi latensi dengan memastikan data yang disinkronkan dengan benar. Teknik. Untuk sinkronisasi data. Replikasi. Data disalin ke beberapa node untuk memastikan ketersediaan dan toleransi kesalahan. Algoritma konsensus. Protokol seperti Paxos, RAF, dan Byzantine Fault Tolerance digunakan untuk mencapai kesepakatan tentang status data di seluruh node. Konsistensi akhir, eventual konsistensi. Pembaruan data disebarkan secara asinkron sehingga konsistensi akhir tercapai seiring waktu. Contoh DynamoDB. Sinkronisasi proses. Sinkronisasi proses mengkoordinasikan eksekusi proses dalam sistem terdistribusi agar berjalan dengan benar tanpa konflik. Ini melibatkan pengelolaan akses ke sumber daya bersama serta mencegah masalah seperti race condition, deadlock, dan starvation. Pentingnya sinkronisasi proses. Kebenaran eksekusi. Memastikan bahwa proses berjalan dalam urutan yang benar dan berinteraksi dengan aman. Manajemen sumber daya. Mengatur akses ke sumber daya bersamaan untuk mencegah konflik dan memastikan pemanfaatan yang efisien. Skalabilitas. Memungkinkan sistem untuk meningkatkan skala secara efisien dengan mengkoordinasikan eksekusi proses di berbagai node. Teknik. Mutual exclusion. Memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses critical section atau sumber daya bersama pada suatu waktu. Contoh menggunakan kunci atau semafor. Barriers. Mensinkronkan kemajuan proses sehingga mereka mencapai titik tertentu sebelum melanjutkan. Condition variable. Memungkinkan proses untuk menunggu kondisi tertentu terpenuhi sebelum menjalankan eksekusi. Mekanisme koordinasi dalam sistem terdistribusi. Mekanisme koordinasi dalam sistem terdistribusi sangat penting untuk mengelola interaksi dan ketergantungan di antara komponen-komponen terdistribusi. Mekanisme ini memastikan tugas diselesaikan dalam urutan yang benar dan sumber daya digunakan secara efisien. Berikut adalah beberapa mekanisme koordinasi yang umum. Mekanisme penguncian. Mutex atau kunci eksklusi mutual. Mutex memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses critical section atau sumber daya pada satu waktu, mencegah race condition. Kunci baca atau tulis. Kunci baca atau tulis memungkinkan banyak pembaca atau satu penulis untuk mengakses sumber daya, meningkatkan konkurensi dengan membedakan antara operasi baca dan tulis. Semafor. Semafor penghitung. Semafor adalah mekanisme sinyal yang menggunakan penghitung untuk mengelola akses ke sejumlah terbatas sumber daya. Semafor biner. Semafor biner mirip dengan mutex, mengelola akses ke satu sumber daya. Barriers. Bersinkronisasi. Barrier memastikan bahwa sekelompok proses atau thread mencapai titik tertentu dalam eksekusi mereka sebelum salah satu melanjutkan. Pemilihan pemimpin. Bully algorithm. Algoritma pemilihan pemimpin yang memungkinkan node untuk memilih pemimpin di antara mereka. Graph Consensus Algorithm. Algoritma konsensus yang mencangkup proses pemilihan pemimpin untuk memastikan hanya ada satu pemimpin dalam sistem terdistribusi pada suatu waktu. Transaksi terdistribusi. Two-phase commit atau 2PC. Protokol yang memastikan semua node dalam transaksi terdistribusi baik mengcommit atau membatalkan transaksi menjaga konsistensi. Three-phase commit atau 3PC. Eksistensi dari 2PC yang menambahkan fase tambahan untuk mengurangi kemungkinan blocking dalam status kegagalan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.